Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita Rangkuti, 518050335. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi bab 3 dari pelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Nah, mengapa saya memilih bab ini? Karena menurut saya, bab ini merupakan salah satu bab pengantar yang apabila kita tidak pahami, maka kita akan sangat susah untuk memahami bab 4. Baiklah, sebelum masuk ke dalam inti dari pembahasan yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dokumentasi. Mengapa saya menjelaskan dokumentasi? Karena dari judul kita, sistem teknik dokumentasi, jadi kita harus memahami apa itu dokumentasi terlebih dahulu. Nah, dokumentasi atau documentation itu merupakan narasi, bagian alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja termasuk apa, siapa, bagaimana, dan kapan, entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Nah, hal lain yang harus kita ketahui dari dokumentasi itu sendiri merupakan bahwa dokumentasi itu dilengkapi dengan deskripsi naratif. Deskripsi naratif itu sendiri ataupun naratif description merupakan penjelasan tertulis langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksi dari semua itu. Semua itu yang dimaksud di sini merupakan penjelasan dari dokumentasi tadi, yaitu dimulai dari entry data, penyimpanan, pengolahan, sampai nanti dengan output data gitu. Nah, masuk ke slide berikutnya, ada 3 alat dokumentasi sistem yang perlu kita ketahui yang merupakan inti dari penjelasan saya ini adalah ketiga hal ini yang akan saya jelaskan untuk teman-teman sekalian. Nah, komponen-komponen sistem dan interaksi dari semua itu merupakan diagram arus data atau data flow diagram, bagan alir atau flow chart, dan yang terakhir itu merupakan diagram proses bisnis atau DPB, Business Process Diagram. Oke, akan saya jelaskan yang pertama itu merupakan diagram arus data atau data flow diagram. Apa sih diagram arus data atau data flow diagram ini? Nah, data flow diagram ini merupakan data yang menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Ingat, secara grafis yang menggunakan 4 simbol yang ditunjukkan untuk mempresentasikan 4 elemen dasar yaitu 4 elemen dasar yang dijelaskan dalam diagram arus data ini merupakan sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data yang masing-masing memiliki simbol tersendiri. Nah, simbol-simbolnya itu bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini dia 4 simbol diagram arus data. Yang pertama itu sumber dan tujuan data. Nah, sumber data itu sendiri atau data source merupakan entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem yang simbolnya diwakili oleh persegi. Nah, tujuan data juga diwakili oleh persegi, tapi pengertian dari tujuan data atau data destination ini beda dengan sumber data. Data destination merupakan entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem, gitu. Nah, terus ada arus data. Arus data itu diwakili simbolnya panah yang melengkung sedikit. Nah, kalau arus data atau data flow ini pengertiannya merupakan pergerakan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Nah, terus ada proses-proses transformasi. Proses-proses transformasi ini simbolnya diwakili oleh lingkaran. Nah, kalau proses-proses transformasi ini artinya adalah kegiatan yang harus dirancang untuk mengubah sumber daya menjadi produk yang akan membuat pelanggan bersedia untuk mengkonsumsi produk yang kita sediakan. Gitu. Terus yang terakhir itu ada penyimpanan data. Nah, kalau penyimpanan data itu merupakan media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Nah, diwakili simbolnya oleh garis horizontal, 2 garis horizontal. Nah, yang terakhir itu adalah pengendalian internal. Artinya adalah rencana, metode, prosedur yang dibuat untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional dari hal yang akan kita buat. Oke, sebelum masuk ke bagian alir atau flowchart, kita harus mengerti apa itu subpembagian DAD. Nah, ini di slide ini, inti dari subpembagian DAD yang saya tangkap agar lebih mudah kita pahami merupakan DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Itu saja hal yang paling penting di DAD. Tetapi hal yang lain yang harus kita ketahui di DAD ini, level tertinggi dari DAD itu merupakan diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem gitu. Nah, terus ada bagan alir atau flowchart. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis bagan alir,
saya harus menjelaskan kepada teman-teman apa itu bagan alir atau flowchart. Nah, bagan alir atau flowchart itu merupakan teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, bagan alir itu sendiri mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Hal yang perlu kita ketahui dari bagan alir itu merupakan sebagian besar dari bagan alir itu digambar melalui perangkat lunak seperti Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, sampai dengan nanti Microsoft PowerPoint juga bisa. Nah, tidak mau ketinggalan, bagan alir atau flowchart ini juga memiliki simbol-simbol yang dibagi ke dalam 4, yaitu simbol input atau output, simbol pemrosesan, simbol penyimpanan, simbol arus, dan lain-lain. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam simbol-simbol ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis bagan alir yang sudah tertera di slide. Nah, kalau jenis-jenis bagan alir itu ada 3. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart merupakan dokumen yang dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Nah, yang kedua itu kan ada bagan alir sistem atau sistem flowchart. Nah, kalau sistem flowchart ini menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Nah, yang terakhir itu ataupun yang ketiga itu bagan alir program atau program flowchart, mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Itulah dia jenis-jenis bagan alir yang harus kita ketahui. Nah, balik lagi ke simbol-simbol yang perlu kita ketahui dalam bagan alir atau flowchart itu ada 4 simbol input atau output. Yang pertama itu seperti slide ini. Nah, ada dokumen, sampai yang terakhir itu kan ada alat input dan output elektronik, masing-masing diwakili oleh simbolnya yang tertera di slide, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Terus ada simbol pemrosesan, hanya ada 2 yang perlu kita hafal, yaitu pemrosesan komputer dan operasional manual. Nah, di slide berikutnya ada simbol penyimpanan, ada database, pita magnetis, sampai nanti jurnal atau buku besar. Nah, kalau simbol arus dan lain-lain ini ada cukup banyak, ada tanda panah, lingkaran, dan yang perlu kita ingat itu sebenarnya nama-namanya saja, gitu. Nah, penjelasan yang terakhir itu adalah diagram proses bisnis atau DPB, Business Process Diagram. Nah, sudah tertera simbol-simbolnya di slide, tetapi sebelum saya menjelaskan simbol-simbol itu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa sih itu diagram proses bisnis atau DPB, Business Process Diagram. Diagram proses bisnis itu merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya ada banyak, seperti aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis, seperti siklus pendapatan dan pengeluaran. Di antaranya, kan kalau siklus pendapatan dan pengeluaran itu banyak, seperti menerima pesanan, mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Nah, semua aktivitas inti maksud saya semua aktivitas itu akan ditunjukkan pada DPB untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses bisnis. Gitu. Itulah dia pengertian dari diagram proses bisnis. Nah, untuk simbol-simbolnya akan saya jelaskan. Yang pertama itu kan tadi ada simbol mulai. Mulai yang diwakili oleh lingkaran kecil dan akhir diwakili oleh lingkaran kecil juga, tetapi ya lingkaran kecil yang akhir ini garisnya jauh lebih tebal. Terus ada aktivitas dalam proses yang diwakili oleh persegi panjang tetapi ujung-ujungnya tumpul. Terus ada keputusan. Keputusan itu diwakili oleh sebuah wajib. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. Terus yang terakhir, maksud saya arus. Arus data atau informasi yang ditujukan oleh panah. Terus yang terakhir itu adalah informasi anotasi yang diwakili oleh garis panah juga tetapi garisnya terputus-putus. Gitu. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai bab 3 ini. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan, dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau mungkin kurang mengerti atau kurang paham yang saya jelaskan, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.